kuliah rekayasa lingkungan gedung. Di sini ada anggota kelompok, di mana ada Afina, Daniel saya sendiri, kemudian Muhammad Daniel, Rio Putra, dan Telfadel. Oke, kemudian untuk topik bahasan di mana ada tinjauan dari daerah perencanaan air hujan maupun air kotor, kemudian ada curah hujan rencana, analisa frekuensi, intensitas hujan, sistem penyaluran terpisah, sumber resapan, sistem penyaluran tercampur, perencanaan speed tank, dan perencanaan talang. Kemudian untuk pendahuluan, di mana tempat tinggal yang aman itu memerlukan perencanaan perumahan yang baik, di mana tentang perencanaan perumahan berdasarkan undang-undang, salah satu unsur pentingnya itu sistem drainase, di mana fungsinya itu untuk mengalirkan air berlebih agar tidak terjadi genangan ataupun kebanjiran. Pembangunan yang pesat ini sering mengurangi daerah resapan, sehingga diperlukan sistem drainase yang efektif yang berwawasan lingkungan seperti SPAH, yaitu dengan air hujan maupun dengan air kotor. Dan bisa juga dengan penerapan ekodrainase melalui sumber resapan dan pengelolaan air limbah, di mana untuk menjaga infiltrasi air dan mencegah banjir. Kemudian di sini tinjauan kami yaitu perumahan Amantera, di mana kawasannya terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Di sini sudah kami buat sistem salurannya, di mana ada 4 saluran terlampir seperti di PPT. Kemudian setelah itu di sini ada curah hujan rencana yang didapatkan dari analisis hujan harian dari tahun 2014 hingga 2023, di mana ini merupakan dari stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Setelah itu pengolahan curah hujan. Pertama ada analisa hidrologi, di mana melakukan perhitungan analisa frekuensi seperti yang terlampir di gambar, dan juga ada parameter statistik di mana menghitung dari standar deviasi, koefisien squeeze, CS, koefisien variasi maupun koefisien Courtois. Setelah itu ada analisa frekuensi, di mana ditentukan distribusi curah hujan yang memenuhi dari persyaratan, di mana yang memenuhi persyaratan ada 2, yaitu dari jenis distribusi Gumbel maupun log persen. Setelah itu dilakukan uji kecocokan, di mana ada uji C kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Di mana dari hasil perhitungan kami mendapatkan bahwa uji kecocokan yang masuk yaitu jenis distribusi Gumbel, di mana masuk pada perhitungan uji C kuadrat maupun uji Smirnov-Kolmogorov, sedangkan log persen itu di uji C kuadratnya tidak masuk, sehingga curah hujan yang kami pakai yaitu metode Gumbel. Kemudian ada waktu konsentrasi, di mana waktu konsentrasi ini merupakan waktu yang dibentukkan oleh air untuk mengalir dari titik terjauh sampai titik yang ditinjau, di mana ini merupakan konsentrasi dari gabungan waktu T1 atau waktu inlet dan waktu alirannya T2. Di mana di sini ada 4 saluran dan sudah kami rencanakan dari time of concentration-nya seperti yang terlihat pada gambar. Ini untuk perencanaannya. Kemudian untuk perhitungannya seperti yang terlampir, di mana kami menghitung time of concentration maksimal dari masing-masing saluran. Setelah itu kami juga menghitung koefisien limpasan berdasarkan dari daerah yang ditinjau, di mana kami memisahkan terlebih dahulu di daerah itu ada apa saja, seperti taman, jalan, dan bangunan. Dan kami lakukan perhitungan untuk mendapatkan koefisien limpasan seperti yang terlihat pada gambar. Setelah itu kita juga bisa menghitung intensitas air hujan, di mana di sini kami memakai dari rumus Dr. Mononobe, di mana intensitas hujannya seperti yang terlampir, ada R24 atau tinggi hujan maksimal, dan ada waktu atau lama hujan, dan ada intensitasnya. Dan ada juga dari grafik IDF, intensitas IDF seperti itu. Kemudian ada debit rencana, di mana debit rencana ini merupakan besarnya debit maksimum yang didapat dari sistem drainase.
agar mencegah terjadinya genangan atau banjir. Di mana debit rancangan ini dihitung berdasarkan periode ulang tertentu sebagai acuan dalam sistem pengendalian air. Perhitungan ini menggunakan rumus seperti yang terlampir, di mana ada 1/36 dikali C, dikali I, dan dikali A. Di mana berdasarkan hasil perhitungan, kami mendapatkan debit maksimal di masing-masing saluran seperti yang terlampir pada gambar, pada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, maupun 10 tahun. Kemudian ke perencanaan sistem drainase. Sistem drainase terpisah ini dibagi menjadi dua, ada yang dengan air hujan dan juga ada yang dengan air kotor. Di mana untuk perhitungan air hujan akan dilanjutkan oleh rekan teman kami, Pina. Baik, selanjutnya yaitu sistem terpisah yang itu terdiri dari sistem penyaluran air hujan. Nah, dari hasil rekap debit maksimum yang didapatkan dari perhitungan curah hujan digunakan pada perhitungan ini sebagai ki banjir atau ki rencana pada setiap salurannya dapat dilihat pada rekap debit maksimum yang terlampir. Nah, perencanaan dimensi saluran ini dilakukan dengan cara trial and error, di mana dari menentukan dimensi tersebut nantinya akan dilakukan pengecekan sesuai persyaratan. Next. Untuk yang pertama dari pendimensian yang telah ditentukan, dilakukan perhitungan kecepatan aliran saluran, di mana parameter yang digunakan yaitu kemiringan saluran digunakan 0,02, kemudian koefisien kekasaran saluran yaitu 0,03 yang didapatkan dari hasil tabel nilai N Manning. Terus dilanjutkan dengan melakukan perhitungan kecepatan aliran dengan rumus yang terlampir dan setelah didapatkan dilakukan pengecekan sesuai persyaratan. Nah, pada tabel persyaratan fee izin yang digunakan pada pasangan batu yaitu 1,5. Setelah dicek maka dari hasil perhitungan kami memenuhi karena fee yang di saluran lebih kecil dibandingkan fee izin sesuai persyaratan. Next. Selanjutnya dilakukan juga perhitungan debit saluran. Debit saluran ini dihitung dengan menggunakan rumus luas penampang basah dikalikan dengan kecepatan aliran yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian dari hasil ki saluran tersebut dilakukan pengecekan juga terhadap kapasitas ki banjir atau ki rencana apabila memenuhi, yaitu dengan syarat ki saluran lebih kecil daripada ki banjir. Dari perhitungan kami, maka dari perhitungan memenuhi sehingga dapat dilihat pada gambar potongan melintang tersebut merupakan hasil perencanaan saluran air hujan dengan dimensi yang di awal tadi. Next. Selanjutnya yaitu sistem penyaluran air limbah. Dimulai dengan menentukan nilai debit air limbah rencana dengan perhitungan konsumsi air bersih pada saluran. Di sini contohnya pada saluran 1 terdiri dari saluran 1 ini menampung dari 4 bangunan, di mana 4 bangunan ini merupakan jenis bangunan rumah toko dengan pemakaian air rata-rata berdasarkan tabel digunakan 100 liter dengan hasil pada saluran 1 ini dihasilkan konsumsi air bersih sebesar 2 meter kubik per hari. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan debit rencana berdasarkan konsumsi air bersih tadi, dilakukan menggunakan parameter koefisien buangan sebesar 0,8, kemudian dihasilkan debit air limbah tersebut berupa key peak hour atau ki rencana yang berdasarkan faktor peak hour-nya sebesar 2. Next. Selanjutnya dilakukan pendimensian saluran limbah. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan perhitungan dengan referensi ilmu hidrolika. Kita menggunakan
saluran air limbah ini menggunakan pipa PVC dengan parameter yang dapat dilihat dari persamaan rumus Q sama dengan V kali A tersebut diturunkan hingga akhirnya mendapatkan rumus perhitungan diameter. Nah, dari hasil perhitungan kami, diameter yang dihasilkan itu ternyata kecil. Pada contohnya di saluran 1 ini dihasilkan 0,017, sehingga dimensi yang kami pakai akhirnya dimensi yang umum digunakan pada pasaran, yang minimumnya itu sebesar 4 inch atau 0,114. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan hasil kecepatan aliran dan Q saluran dengan koefisien kekasaran pada pipa itu berdasarkan tabel menggunakan 0,012. Next. Dari hasil kecepatan aliran dan debit saluran tersebut dilakukan pengecekan terhadap persyaratan, di mana V harus di antara V minimum sebesar 0,6 dan V maksimumnya itu 3 meter per detik. Kemudian Q saluran pipanya juga harus lebih besar dari Q rencana yang telah dihitung dari konsumsi air bersih di awal. Dan pada perhitungan kami memenuhi, sehingga berikut merupakan hasil perencanaan saluran air limbah menggunakan pipa PVC dengan diameter 4 inch. Next. Pendimensian kedua dilakukan dengan menggunakan kurva aliran parsial dan nomogram Manning, di mana parameter yang digunakan yaitu Q parsial, D per D atau diameter per kedalaman digunakan 0,5 karena diasumsikan asumsi kedalaman saluran dalam kondisi setengah penuh. Kemudian kemiringan yang digunakan yaitu 0,03 berdasarkan persyaratan, dan koefisien kekasaran 0,012 berdasarkan tabel. Next. Selanjutnya di sini ada kurva aliran parsial. Dari parameter D per D ini 0,5 ditarik garis hingga memotong pada nilai N konstan yang ditarik garis ke bawah sehingga mendapatkan nilai Q parsial per Q full-nya 0,5. Kemudian dari hasil kurva aliran juga didapatkan V parsial per V full-nya sama dengan 1. Berikut merupakan rekap hasil kurva aliran parsial. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomogram Manning. Dari parameter koefisien kekasaran N sebesar 0,012 dan kemiringan saluran yang telah ditentukan ditarik garis sehingga memotong pada garis V yang merupakan V parsial sebesar 0,64. Kemudian diambil garis lagi hingga menyentuh ke turning line. Kemudian dari hasil Q parsial, debit parsial ini karena terlalu kecil, jadi tidak memotong di dimensi pipa tersebut. Nah, jadi yang kita pakai juga sama halnya dengan cara perhitungan, kita gunakan diameternya itu diameter minimum di pasaran yaitu 4 inch. Jadi disimpulkan dari dua perhitungan tersebut menggunakan pipa PVC sebesar 4 inch. Next. Daniel belum dibuka. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan sistem penyaluran air hujan dengan sumber resapan, di mana di sini kami menggunakan SNI 8456 tahun 2017. Di mana untuk menghitung debit dari sumber resapan seperti menggunakan rumus debit C dikali I dikali A. Di mana untuk koefisien limpasan yang dipakai itu 0,95 dan luas bidang tanah yaitu yang kami asumsikan bahwa luasnya adalah 100 meter persegi, dikarenakan luas dari area rumah yang ada di perumahan Mantera itu berkisaran dari 120 hingga 150.
Kemudian untuk curah hujannya sendiri kami menggunakan kala ulang 5 tahun. Setelah itu kami juga melakukan perhitungan intensitas hujan di mana didapatkan 0,0341 meter per jam. Dan didapatkan debit juga seperti terlampir pada gambar. Setelah itu kami melakukan perhitungan kedalaman sumur resapan berdasarkan sini yang tadi, di mana kami menggunakan sumur kosong berdinding poros, di mana bernilai 5. Setelah itu kami lakukan perhitungan dan didapatkan bahwa kedalamannya senilai 5,73 meter. Sehingga kami membuat 2 sumur dengan kedalaman 3 meter, di mana dari kedalaman rencana tersebut lebih besar dari kedalaman yang dilakukan dalam perhitungan, sehingga sumur resapan bisa digunakan. Ini adalah hasil dari gambar hasil dimensi dari perhitungan sumur resapan tersebut. Selanjutnya ada sistem saluran campuran akan dilanjutkan oleh Theo. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem saluran campuran. Di mana sistem drainase campur ini mengalirkan air hujan dan juga air limbah domestik ke dalam satu saluran. Keunggulannya itu yaitu efisiensi konstruksi hanya karena membutuhkan satu jaringan pipa sehingga menghemat lahan dan juga biaya serta cocok untuk wilayah dengan infrastruktur terbatas. Namun sistem ini memiliki tantangan yaitu pada saat hujan lebat karena adanya peningkatan volume aliran yang dapat menyebabkan luapan yang mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kapasitas saluran yang tepat, baku kontrol, dan pengolahan limbah sebelum dibuang. Sistem ini sesuai untuk kawasan perkotaan padat dengan syarat pengoperasiannya itu dan pemeliharaannya harus dilakukan secara optimal agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Okay, next. Lalu ada juga perhitungan saluran pembuangan air campuran gitu. Sebelumnya dengan mengetahui debit aliran pada potongan saluran drainase, maka kita dapat merencanakan dimensi saluran yang ekonomis. Untuk contohnya diambil perhitungan salah satu saluran dengan saluran berpenampang kombinasi yaitu antara setengah lingkaran dengan segi 4, di mana untuk mencari debit salurannya yaitu sama seperti sebelumnya, luas dikalikan dengan kecepatan aliran di saluran. Untuk contoh perhitungannya itu diambil dari data-data berikut. Kami mengambil untuk kala ulang 10 tahun gitu. Untuk data lebarnya 1 meter, tinggi di 1,5, dan yang lainnya terlampir. Next. Lalu ya yang pertama kita harus mencari luas dari penampang drainase tersebut, di mana ini karena kombinasi dari antara penampang persegi dan setengah lingkaran, maka dibagi menjadi ada 2 luas penampang yang dicari. Untuk luas penampang totalnya itu di 1,141 meter persegi. Untuk kelilingnya juga didapat 3,342 meter. Untuk jari-jari salurannya sendiri itu dari luas dibagi dengan keliling penampang, di mana didapat 0,341 meter. Untuk kecepatan aliran air di salurannya yaitu 2,821 meter per detik. Next. Lalu untuk debitnya sendiri didapat 3,219 meter kubik per detik. Di mana jika dibandingkan dengan debit buang yaitu dari debit buang itu dari debit hujan ditambah dengan debit limbah yaitu 0,11785 meter kubik per detik, di mana itu masih lebih kecil daripada debit saluran campuran ini, yaitu sebesar 3,219 meter kubik per detik. Karena debit buangnya masih lebih kecil, maka desain saluran yang telah direncanakan itu memenuhi syarat dan juga dapat digunakan.
Berikut ada rekapitulasi untuk perhitungan dimensi tiap salurannya gitu. Terlampir ya. Next. Lalu ada juga rekapitulasi untuk perhitungan kecepatan aliran atau V dan juga debit pembuangan air campuran salurannya per salurannya, di mana per salurannya sudah telah dibandingkan dan keempat-empatnya memenuhi persyaratan gitu. Setelah itu mengecek nilai V terhadap Vmin dan Vmax, di mana nilai V itu harus lebih besar daripada Vmin dan juga lebih kecil daripada Vmax. Kita ambil tadi salah satu contoh untuk saluran 1, di mana itu masih berada di antara nilai Vmin dan juga Vmax sehingga memenuhi ketentuan V izin. Begitu. Next. Ini juga terlampir pengecekan nilai V untuk setiap salurannya, rekapitulasinya bisa terlihat bahwa tempat-tempatnya memenuhi. Lalu ini juga ada desain penampang saluran pembuangan air tercampur, di mana untuk desain saluran 1 dan 4 itu sama dimensinya dengan diameter setengah lingkarannya di 0,6 meter, lebarnya di 1 meter dan tingginya di 1,5. Sedangkan untuk desain saluran 2 menggunakan diameter 0,8 meter. Next. Hanya berbeda di diameter setengah lingkarannya saja. Lalu untuk desain saluran ketiga sama seperti yang lainnya, akan tetapi untuk diameter setengah lingkarannya di 0,5 meter. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, izin berhalangan untuk on cam. Selanjutnya di sini ada bagian septic tank. Septic tank sendiri itu merupakan salah satu aspek yang cukup krusial dalam suatu bangunan, khususnya pada area yang memang belum terjangkau sistem pembuangan limbah terpusat. Nah, oleh karena itu proses perencanaan atau perancangan yang akan dilakukan itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas berdasarkan jumlah penghuni atau jumlah pemakainya, dan disesuaikan juga dengan jenis sistem yang dipilih atau ditentukan, dengan maksud apakah sistem ini terpisah atau sistem tercampur. Selanjutnya ada perhitungan tangki septic sendiri, karena unit ini itu dirancang dengan sistem tercampur yang menampung seluruh air limbah, maka ada konsekuensi utamanya itu adalah tangki wajib memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada sistem terpisah. Perhitungan ini juga dihitung berdasarkan debit air harian total sesuai dengan standar nasional Indonesia seperti gambar di bawah terlampir. Next. Di sini ada data perhitungannya berupa waktu dimensi, banyak lumpur, periode pengurangan, pemakai air, jumlah pemakai hingga ambang batasnya terlampir. Dan juga di sini ada rumus perhitungannya sendiri, dari mulai waktu dimensi, banyaknya lumpur, periode pengurasan, pemakaian air, jumlah pemakai hingga dengan tinggi ruang lumpur, volume total periode 3 tahun. Selanjutnya di sebelah kanan ada hasil dari perhitungannya, dari mulai debit air limbahnya hingga volume total periode 3 tahunnya dengan nilai dan satuan hingga keterangannya terlampir. Next. Selanjutnya itu ada perhitungan bidang resapan. Perhitungan bidang resapan sendiri itu memiliki kriteria perencanaan. Di sini kita memakai data perhitungan berupa kecepatan infiltrasinya berupa 600 liter meter kubik per hari, dan kedalaman bidang resapannya juga 0,5 meter, lebar bidang resapannya 0,5 meter, pemakaian airnya di sini kita asumsikan 180 liter orang per hari,
debit air limbahnya juga di sini kita perhitungkan dengan rumus 80% dikalikan dengan pemakaian air, dan juga ada jumlah pemakainya, kita asumsikan 1 kakak itu sama dengan 5 orang. Selanjutnya di sini juga ada hasil dari perhitungannya sendiri, di mana didapat panjang bidang resapannya dengan rumus L sama dengan N dikali Q per F dikali D dikali L, yang dimana didapat 1,2 meter. Next. Selanjutnya di sini ada gambar perencanaan dari septic tank itu sendiri terlampir. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ya, itu ada talang air hujan, yang dimana talang air ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem drainase bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari atap menuju saluran pembuangan atau penampungan. Berdasarkan arah aliran dan posisi pemasangannya, talang air dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu talang air horizontal dan talang air vertikal, yang dimana kombinasi antara talang air horizontal dan vertikal berperan penting dalam mengendalikan distribusi limpasan permukaan dari atap bangunan. Sistem ini membantu mengurangi beban air yang langsung jatuh ke permukaan tanah, sehingga menurunkan potensi genangan di sekitar bangunan. Next. Selanjutnya itu ada perencanaan talang air hujan, yang dimana ada datanya R24 itu diambil periode 5 tahunan dengan nilai sebagai terlampir dan TC 0,44 dan koefisien diambil 0,8 karena memakai atap genteng keramik atau tanah liat. Untuk intensitas sebagai terlampir, lebar atap, panjang atap, dan luas atap sebagai terlampir, dan debit didapat 30,81. Next. Di sini untuk pipa horizontalnya diambil 8 in dan pipa vertikalnya diambil 6 in sesuai dengan SNI 8153 tahun 2015. Next. Dan ini ada gambar hasil perencanaan talang air sebagai terlampir, yang dimana pipa horizontalnya yaitu diameter 8 inch dan pipa vertikalnya diameter 6 inch. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana berdasarkan hasil analisis perencanaan sistem drainase di kawasan perumahan Amantera, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Untuk sistem penyaluran air hujan SPH, yaitu dimensi saluran persegi panjang dengan menggunakan batu kali dengan ukuran 0,5 meter dikali 0,5 meter. Terus untuk sistem penyaluran air hujan dengan sumur resapan, dalam satu rumah membutuhkan 2 buah sumur resapan dengan radius 1 meter dan kedalaman 3 meter. Untuk sistem penyaluran air limbah, baik menggunakan perencanaan, perhitungan maupun kurva aliran dan nomogram Manning, didapatkan dimensi menggunakan pipa PVC dengan ukuran 4 inci. Selanjutnya itu sistem penyaluran campuran dihasilkan dimensi yaitu saluran 1 dan 4 untuk L 1 meter dan T 1,5 meter dan D 0,6 meter. Untuk saluran 2 L 1 meter, T 1,5 meter dan D 0,8 meter. Saluran 3 L 1 meter, T 1,5 meter dan D 0,5 meter. Untuk perencanaan septic tank digunakan 2 jalur bidang resapan dengan panjang resapan 1,2 meter dan kedalaman resapan 0,5 meter. Untuk talang air pada bangunan dengan luas 100 meter kuadrat dengan luas atap 96 meter kuadrat digunakan pipa vertikal 6 inci dan pipa horizontal 8 inci. Next. Daftar pustaka sebagai terlampir.
Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Oke, ini terima kasih ya. Jadi ini kelompok 2 lebih lengkap ya. Jadi membuat semangat juga Ibu untuk ininya ya. Jadi ya lebih bagus, lebih lengkap ya. Karena tadi pakai nomogram, pakai kurva parsial yang aliran sebagian. Jadi sudah maksimal gitu ya. Mungkin dari Ibu dulu aja ya. Ya secara keseluruhan memang ini kelompok 2. Ya kalau dari 4 kelompok ini tadi grafiknya yang Ibu secara umum aja ya, ini penilaian Ibu ya dari hasil presentasi Anda gitu. Kalau yang kelompok 1 tadi udah baik, terus agak menurun nih yang berikutnya nomor 2, nomor 3, terus sekarang naik lagi grafik ininya lebih bagus, lebih lengkap gitu. Ya mungkin secara ini yang hasil 4 ini ya, 4 presentasi kelompok ini seperti itu gitu ya. Ini lebih, cuman ada masukan aja, tapi memang Ibu belum lihat laporannya secara utuh. Jadi tolong diperhatikan pada saat Anda mendesain itu kan satuan, jadi tolong satuannya juga di dalam tabel itu ditampilkan. Satuan debit, satuan luas, satuan kecepatan, dan itu meter per detik kah atau sentimeter per detik kah, kan beda ininya. Tapi jadi tolong dilengkapi dengan satuan ya. Terus tadi Anda sudah menjelaskan juga ya ininya apa, diameter pipanya menggunakan diameter pasaran. Terus penggunaan nomogram parsialnya. Sebenarnya nomogram parsial itu terjadi kalau kita ada perubahan diameter hasil hitungan kita tuh tidak ada di pasaran, kita naikkan satu level gitu. Sehingga muka airnya kan jadi tidak penuh lagi. Nah, untuk mempermudah mencari berapa kecepatan izinnya pada saat air itu menjadi tidak penuh, yang paling mudah kita memang mengerjakan dengan nomogram parsial itu yang aliran sebagian. Jadi selama nanti kecepatannya tidak memenuhi kecepatan minimum izin, artinya masih aman gitu. Atau dari sisi kedalamannya, sebenarnya sih kalau kita ngambil satu level nggak akan terjadi kedalaman airnya tuh, kalau kita nggak terlalu jauh gitu loh ngambil diameter yang ada di pasaran, kedalamannya ada ketentuan kalau di air limbah tuh minimum 5 cm. Karena kalau lebih kecil dari 5 cm dia akan mengendap, tidak lancar gitu. Ya kan? Penggunaan grafik aliran sebagian itu Anda sudah manfaatkan itu, jadi udah baik sekali sebenarnya, udah lengkap semua teori yang dibahas tuh Anda gunakan secara analitis dan grafis gitu, dengan grafik. Begitu juga penggunaan nomogram Manning, yang grafik-grafik itu sebenarnya untuk aliran penuh, tapi untuk yang beton, tapi yang tidak untuk yang material beton juga ada. Jadi kalau yang Anda gunakan rumus Manning itu ada menggunakan analitis, ada menggunakan beberapa grafis untuk aliran penuh juga. Tadi Anda udah coba juga memasukkan itu, jadi udah bagus sekali sih. Tapi mungkin tolong koreksinya aja. Tadi ya sebenarnya nggak terlalu banyak koreksinya ya di satuan gitu. Jadi sistematika penyampaiannya juga sudah runut gitu ya. Jadi mudah dipahami gitu, nggak loncat-loncat. Nah, untuk yang sumur resapan, Anda ambilnya memang yang 5 tahun ya. Kalau sumur resapan memang beda sih, kalau banjir tuh kita merencanakan dengan periode ulang gitu ya. Ya kan? Sampai kejadian banjir 5 tahunan, ya Anda juga udah paham kan? Ya, jadi dalam 5 tahun tuh kalau yang 5 tahun dia terjadi hanya sekali itu sudah aman gitu. Tapi kalau untuk sumur resapan memang biasanya ya Anda ngambilnya karena pakai curah hujan 5 tahunan, jadi dapat dimensinya tuh besar. Ini untuk satu rumah kan? Ya radius 1 meter hanya 3 meter. Jadi karena tadi ngambil datanya pakai curah hujan periode ulang, mungkin sebaiknya biasanya tuh kita kalau ngitung resapan tuh pakai curah hujan rata-rata saja gitu. Baik, Bu. Sebenarnya bukan dari yang untuk banjir gitu. Kalau banjir kan memang saluran tuh harus aman gitu. Jadi akan besar dimensinya, tapi kalau menggunakan curah hujan rata-rata dari data hujan
mungkin data hujan harian ya, mungkin ya. Ya Pak Diki ya mungkin dikoreksi tapi kayaknya bukan curah hujan periode ulang jadi besar gitu. Maka curah hujan rata-rata pada saat hujan itu datang ya kita tampung dengan sumber resapan atau air. Ini ibunya nge-lag ya? Iya Pak kayaknya. Oh, oke. Ya, jadi memang untuk perhitungan terkait dengan sumur resapan itu memang karena bukan yang utamanya ya sebagai fungsi utama untuk meresapkan air keseluruhan gitu. Biasanya nggak pakai yang kala ulang gitu. Jadi memang nanti dipertimbangkan rata-ratanya kira-kira berapa gitu. Jadi terkait dengan efisiensinya nanti bisa kelihatan tuh dengan pada saat banjir itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Ada 4 kelompok yang sudah presentasi. Tentu tadi udah beberapa dijelaskan terkait dengan revisiannya seperti apa ya. Sebelum saya lupa tadi di kelompok yang ketiga itu juga ada terkait dengan manning-nya nilainya 3 kalau nggak salah, nanti tolong dicek lagi ya. Karena nilai manning itu biasanya 0,0 gitu. Jadi tolong dicek lagi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti akan coba dicek detail terkait dengan laporannya. Mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih Mas dan Mbak sudah mempersiapkan dengan cukup baik. Sampai jumpa nanti di minggu depan ya, karena di besok infonya itu kalian ada tugas mandiri ya untuk yang revisian, untuk yang memperbaiki laporannya, untuk yang memperbaiki dari PowerPoint-nya ya. Dan juga dipersiapkan untuk minggu depannya gitu. Kalau tidak ada lagi mungkin ibunya tadi kayaknya lagi cari sinyal kayaknya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Ada yang ditanyakan sebelumnya sebelum diakhiri? Maaf untuk screenshot dokumentasinya belum. Oh, boleh, Mangga. Oh. Ada ya? Oke, sampai larut malam ya, lumayan. Oh, ada yang lagi di motor juga ya, Mbak Fitri, mantap sekali. Oke. Jadi siap-siap nanti buat 4 kelompok ke depan, dipersiapkan dengan lebih baik lagi ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Pak Diki? Ada ibunya. Mungkin itu ya. Jadi tolong, jadi kayaknya sih kalau yang kelompok ini udah bagus ya, cuman paling tadi aja menggunakan periode ulangnya terlalu besar sehingga dimensinya besar. Tangki septik juga udah bagus, tapi belum ada yang menggunakan biotangki septik yang ada di pasaran. Mungkin dicoba juga ya dengan yang ada di pasaran tangki septiknya. Ya paling hitung kapasitasnya. Mungkin itu saja ya, Pak Diki. Punten Iya, jadi. Ini udah kayaknya udah selesai, jadi perbaikannya memang nggak terlalu banyak ya Pak. Mungkin dari Bapak tadi udah masih masukan juga ya? Sudah Ibu. Oke. Ini katanya Itu, mau ya? foto dulu Ibu untuk dokumentasi. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi semangat ya, 4 grup lagi berarti ya. Sudah di dokumentasinya? Akang boleh diberhentiin Coba. dulu ini share screen-nya. Sebentar.
Tenang, Iqbal, tenang. Tenang. Untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide 2-nya 1, 2, 3. Selesai, Pak. Oke, terima kasih ya. Pak Makasih Pak Bu. Diki, terima kasih. Sami-sami, Ibu. Ya, adik-adik mahasiswa ya, Ibu kan kakak angkatan, jadi Ibu serasa muda aja kalau nyebut adik. Semangat ya, applause ya untuk kelompok 2 kelas B dan untuk semuanya. Mudah-mudahan yang 4 grup ke depan jauh lebih baik lagi dari ini ya. Terima kasih. Mungkin itu, Pak Diki terima kasih. Sami-sami. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. rahat ya. Ibu Lev ya, terima kasih ya. Terima kasih juga Bu, Pak. Ma.